pelajarannya atau mau ditambah lagi waktu menunggunya? Oke, kalau begitu kita mulai saja. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya mau tanya nih. Kita sudah libur 3 minggu, ya. Masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Kita pertemuan terakhir membahas tentang apa? Coba. Siapa yang masih ingat? Pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Zat dan wujudnya. Adhesi kohesi. Oke, jadi pertemuan terakhir kita membahas tentang zat dan wujudnya, di mana ya salah satu pembahasannya yaitu kohesi dan adhesi ya. Ini masih ada 2 poin yang belum terbahas. 1 poin yang sebetulnya tentang massa jenis ya. Ini apa nih Mbak Yayan, kenapa nih? Maksudnya apa nih Mbak Yayan? Enggak deh, cuma tinggal 1 lagi massa jenis ya. Oke, sebelum masuk ke materi yang baru, saya review dulu pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang zat dan wujudnya. Oke, apa yang dimaksud dengan zat? Apa yang dimaksud dengan zat? Yang nggak bisa dengar suara saya selain Mbak Yeyen siapa? Yang tidak bisa dengar suara saya selain Mbak Yeyen. Oh ya udah, syukur kalau udah. Alhamdulillah. Segala sesuatu yang memiliki ruang dan memiliki massa, kata Mbak Mimi. Terus sebelumnya sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, kata Mbak Luna ya. Nah, yang tepat jawabannya Mbak Luna dengan Mbak Winnie nih. Zat segala sesuatu yang menempati ruang. Oh, Mbak Winnie masih kurang tepat. Jadi zat itu ada 2 syarat ya. Dia menempati ruang dan memiliki massa ya. Itu yang disebut dengan zat. Ada berapa jenis zat di muka bumi ini? Ada berapa jenis zat yang ada di muka bumi ini?
Kata Mbak Winnie ada dua, zat padat dan zat cair. Sekarang kita lagi membahas halaman 53, Mbak Esah. Ada 3, apa aja? Kata Mbak Winnie ada 2, kata Mbak Yayan ada 3. Nah, Mbak Mimi nih, ada 3, zat padat, cair, dan gas. Nah, sekarang zat apakah yang memiliki bentuk selalu tetap? Ya. Selamat malam, Mbak Aisyah, nggak apa-apa. Zat apa yang memiliki bentuk selalu tetap? Zat padat. Kalau zat yang volumenya berubah-ubah, zat apa? Nah, yang betul zat cair apa zat gas? Yang betul zat gas ya. Jadi volume zat cair selalu tetap. Yang berubah hanya bentuknya saja ya. Bentuknya tidak berubah. Bentuk zat cair ini selalu berubah mengikuti bentuknya ya. Oke. Zat ini bisa berubah wujud ya. Nah, perubahan zat ini dikenal ada 2 jenis. Apa aja? Mbak Aisyah kohesi adesi. Mbak Winnie perubahan fisika dan kimia. Mbak Sofia Karin zat cair dan zat gas. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan 2 jenis perubahan zat. Nah, coba. Sementara ini ada 3 pendapat berbeda, kohesi dan adesi, perubahan fisika dan kimia, zat cair dan gas. Yang benar yang mana nih? Yang betul perubahan fisika dan kimia. Nah, bedanya perubahan fisika dan kimia apa nih? Apakah perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Kata Mbak Winnie, kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Kalau perubahan fisika, nah, dijawab lengkap oleh Mbak Aisyah. Kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Oke. Kalau contoh perubahan fisika apa? Contoh perubahan fisika.
Contoh perubahan fisika: air menguap, lilin meleleh, es mencair ya. Kalau contoh perubahan kimia, contoh perubahan kimia. Pernapasan. Nah, ini yang menarik, pernapasan nih jawabannya Mbak Mimi. Kenapa pernapasan disebut dengan perubahan kimia? Ada yang tahu nggak kenapa pernapasan disebut dengan perubahan kimia? Karena ada perubahan O2 menjadi CO2. Sip, itu pengetahuan tambahan ya. Nanti kita pelajari pada pelajaran atau pada materi ciri-ciri makhluk hidup ya. Oke, pertanyaan berikutnya tentang partikel zat ya. Molekul zat yang paling bebas dimiliki oleh zat apa? Kata Mbak Isa, zat gas yang lain. Yang paling bebas adalah zat gas. Molekul yang gaya tarik-menariknya paling kuat, zat apa? Zat padat. Sip, alhamdulillah rata-rata masih ingat semua nih ya. Nah, sebelum liburan juga saya sudah memberikan tugas rangkuman ya. Nah, sekarang coba saya tes. Kalau yang bisa jawab berarti rangkumannya dikerjain. Apa yang dimaksud dengan gaya kohesi? Ya, nggak apa-apa Mbak Esa. Apa yang dimaksud dengan gaya kohesi? Ada yang tahu nggak? Gaya kohesi. Tadi udah ada yang nyebutin sih istilahnya. Kohesi ini yang sejenis apa yang berlawanan jenis? Yang tidak sejenis? Permukaan zat cair yang berbentuk cetung, itu contohnya Mbak Luna. Oke. Kalau misalkan
gaya tarik-menarik antar molekul air. Ya, salah. Kurang tepat Mbak Yeyen ya. Jadi yang dimaksud dengan kohesi apa? Kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Kalau adesi apa adesi? Adesi ya sebaliknya. Gaya tarik-menarik antar molekul tidak sejenis. Nah, gaya kohesi dan gaya adesi ini dalam hubungannya bisa terjadi dua jenis hubungan. Hubungan yang pertama yaitu hubungan ketika gaya kohesi lebih besar dari gaya adesi. Ya. Nah, ketika gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenisnya lebih besar dari yang tidak sejenis, maka yang terjadi apa? Meniskus cekung apa cebung? Meniskus cembung ya. Sedangkan sebaliknya, kalau gaya kohesinya lebih kecil dari gaya adesi, maka yang terjadi meniskus cekung. Ya. Nah, contoh fenomena dari gaya kohesi yang lebih besar dari adesi atau meniskus cembung apa? Nah, air raksa ya, itu contoh yang pertama di dalam tabung. Nah, contoh yang lainnya air di daun talas. Ya. Air di daun talas nih kata Mbak Luna Febria. Itu contoh yang bagus. Jadi kalau misalkan kita meneteskan air ke daun talas atau tanaman apa ya yang suka ada di ini, eceng gondok. Kalau ke daun eceng gondok juga sama. Kita lihat bentuk airnya akan menjadi butiran-butiran. Ya. Nah, itu salah satu contoh dari peristiwa kohesi lebih besar daripada adesi. Ya. Air raksa di dalam tabung. Kemudian air di daun talas. Nah, kalau meniskus cekung. Kalau meniskus cekung contohnya apa?
selamat malam Mbak Hoda, selamat bergabung. Nah, kalau kohesi yang lebih kecil daripada adesi, nah ini contoh peristiwanya betul, kapur di papan tulis. Jadi, atau tinta spidol di papan tulis sama saja. Jadi kalau kita menggoreskan kapur ke papan tulis, nah meninggalkan jejak di papan tulis ya sesuai warna kapur, alias warna kapurnya tetap menempel pada papan tulis. Nah itu disebabkan karena gaya tarik menarik antar molekul kapur dengan papan tulis lebih besar daripada gaya tarik menarik antar molekul kapur dengan kapur ya. Nah itu jadi contoh dari fenomena kohesi dan adesi ya. Siapa yang nggak ngerti nih tentang kohesi dan adesi? Mbak Luna kurang ngerti. Oke, sekarang gini. Kita pakai contoh fenomena yang kapur di papan tulis ini ya. Jadi, kalau misalkan saya ganti, umpamanya spidol ya. Spidol. Spidol itu isinya apa? Kenapa spidol tinta ya? Jadi spidol ini berisi dengan tinta ya. Jadi ketika saya menuliskan sebuah nama di whiteboard, di papan tulis, tintanya itu menempel di papan tulis. Kenapa? Karena gaya tarik menarik antara tinta dengan molekul pada tinta dengan molekul pada whiteboard itu lebih besar daripada gaya tarik menarik antara molekul tinta dengan molekul tinta itu sendiri ya. Jadi nempel ya. Kenapa nempel? Karena gaya tarik menarik antar molekul tinta dengan papan tulis itu lebih besar ya. Jadi dia lebih suka kepada lawan jenis daripada yang sejenisnya. Jadi daripada ngikut sama yang sejenisnya, mendingan dia ngikut sama yang lawan jenisnya. Nah, itu contoh fenomena kohesi lawan adesi. Nah, sebaliknya, jangan dulu ke daun talas, Mbak Luna. Coba kalau spidolnya habis tintanya, saya isi air. Saya isi jus jeruk umpamanya, atau jus jambu. Ya. Itu kan ada warnanya. Ya. Saya tulis di papan tulis. Tulisan saya bakal terlihat apa enggak? Tidak, airnya akan luntur seperti air di daun talas. Nah, itu kenapa? Karena si molekul air ini lebih tertarik sama molekul air yang lain. Dia nggak suka sama molekul papan tulis. Maka dia nggak mau nempel sama molekul papan tulis. Dia ngikut sama molekul air. Nah, itu dia lebih suka sama molekul sejenis. Atau dengan kata lain, kohesinya lebih besar daripada adesinya. Bisa dipahami?
Oke, yang lain gimana? Ngerti nggak yang lain? Monggo, yang mau dicatat silahkan. Oke, berikutnya tentang peristiwa kapilaritas. Kapilaritas. Nah, apa yang dimaksud dengan peristiwa kapilaritas? Ada yang tahu nggak? Atau saya kasih waktu nyatet dulu 1 menit ya. Silakan yang mau nyatet 1 menit dulu. Oke, udah selesai nyatetnya? Saya lanjutkan ya. Jadi kapilaritas tadi udah disebutkan oleh Mbak Aisyah. Nah, ini tambahin sama Mbak Luna Febria. Jadi peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler, betul ya. Nah, contohnya, contoh pipa kapiler. Contoh peristiwa kapilaritas. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan mau dicoba, ini sangat mudah sekali ya. Nah, kalau mau dicoba, bagaimana fenomena kapilaritas? Jadi ini umpamanya sebuah gelas diisi dengan air. Nah, ini anggap aja air ya. Kemudian teman-teman simpan sebuah tisu atau handuk. Waduh. Tisu atau handuk menjulur keluar gelas. Kalau mau cepat tisu, kalau mau lambat ya handuk.
Nah, ntar ini kan air di dalam gelas. Air ya. Si air ini lama-kelamaan pertama dia akan meresap kepada tisu. Air akan meresap kepada tisu dan membasahi permukaan tisu. Setelah itu air ini akan menetes ke bawah. Selamat malam Mbak Daria. Ya. Nah, fenomena ini dimanfaatkan, prinsip kapilaritas ini dimanfaatkan dalam penggunaan kompor minyak. Ya. Jadi dalam di situ sumbu kompor ya direndamkan ke minyak tanah, nanti minyak tanahnya membasahi sumbu kompor tersebut sehingga bisa menyala. Ya, cuman sekarang kompor minyak ini sudah tidak banyak digunakan. Ya. Nah, ini merupakan contoh dari fenomena kapilaritas. Ya. Contoh lainnya banyak. Ada di buku, naiknya air tanah melalui pembuluh kayu. Oh ya, ini naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor juga disebutkan. Kemudian basahnya dinding rumah pada musim hujan, meresapnya air pada handuk. Air yang menetes dari satu ujung sapu tangan, yang ujung lainnya dicelupkan ke dalam air. Gitu ya. Ini merupakan contoh-contoh fenomena kapilaritas. Oke, sampai sini jelas tentang zat dan perubahan wujudnya, bentuk-bentuk zat, kemudian sifat-sifat zat, kemudian perubahan zat, partikel-partikel zat, kohesi, adhesi, kemudian kapilaritas. Berikutnya saya akan masuk ke materi terakhir di dalam zat dan wujudnya, yaitu massa jenis. Ya. Nah, ngomong-ngomong massa jenis, saya punya tebak-tebakan yang berkaitan dengan massa jenis ya. Ya, halaman 58. Saya punya tebak-tebakan tentang massa jenis. Nih, tebakannya gini. Saya punya satu karung beras dengan satu karung kapas. Kalau ditimpukin sakit yang mana? Nih Mbak Yayan kasihan bener ini dari tadi nggak dapat sinyal. Ditimpukin satu karung beras, lebih sakit ditimpuk sama satu karung beras.
Nah, kenapa bisa kayak gitu? Padahal kan sama-sama satu karung. Halaman 58 Bahodaria. Kenapa bisa lebih sakit ditimpuk satu karung beras daripada satu karung kapas? Volume karungnya sama, umpamanya volume karungnya 10 liter. Kata Mbak Sofia Karin, kepas benda ringan, kalau beras benda padat. Nah, nih yang jawaban yang menarik Mbak Mimi. Karena massa beras lebih berat dari massa kapas. Ya. Nah, sekarang gini. Misalkan saya masukin beras ke dalam botol aqua 600 ml. Ya. Jadi ada dua pilihan nih. Pilihan A, beras dalam botol 600 ml. Pilihan B, kapas dalam botol 600 ml. Beratnya sama apa enggak? Kenapa enggak? Kenapa beda? Kalau beda beratan yang mana? Beratan beras. Nah, kenapa nih bisa beratan beras nih? Padahal kan sama-sama dimasukkan ke dalam botol 600 ml. Apa yang membedakannya? Volumenya kan sama nih. Nih, volume sama Bahodaria. Nih, volumenya sama 600 ml. Nah, itu dia jawaban Mbak Aisyah Zahin. Ya. Jadi, beratnya berbeda. Ya. Beratnya berbeda disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Jadi setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Walaupun volumenya sama, karena massa jenisnya berbeda, tetap beras lebih berat daripada kapas, ya, dengan volume yang sama. Jadi apa yang dimaksud dengan massa jenis? Apa yang dimaksud dengan massa jenis?
Wah, pada panjang-panjang ini ngetiknya nih. Jadi secara singkatnya ya, massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda itu sendiri. Ya. Rumusnya apa untuk mencari massa jenis? Alhamdulillah, maaf. Rumus untuk mencari massa jenis apa? Jadi lambang massa jenis kayak gini, rho, dibacanya rho. Ya. Ini dibacanya rho. Dibacanya rho. Jadi rumus massa jenis adalah, atau saya nggak pakai mouse nih, agak kesulitan. Sip. Rho sama dengan M per V. Nah, ingat ya, rho bukan P ya. Kalau P itu nantinya jadi tekanan. Rho M per V. Di mana rho adalah massa jenis satuannya apa massa jenis? Ada yang tahu nggak?
Oke, saya simpan dulu pertanyaannya. Sekarang yang gampang dulu aja. M itu apa? Massa. Massa, satuannya apa massa? Massa satuannya apa? Massa satuannya kilogram atau di sini kita pakai gram ya. Nah, kemudian volume V atau volume satuannya apa? Volume satuannya meter kubik. Nah, sekarang saya ulang pertanyaan yang tadi. Dari massa, satuan massa gram, satuan volume meter kubik. Siapa yang bisa mengetahui satuan rho atau massa jenis itu apa? Sorry, saya salah. Ini mestinya gram ini pakai ini. Sentimeter kubik ya. Volumenya sentimeter kubik. Soalnya kita pakai sistem CGS, sentimeter gram second. Jadi satuan rho-nya berapa? Satuan rho-nya apa? Satuan rho-nya yaitu gram per sentimeter kubiknya. Nah, untuk apa kita mempelajari konsep massa jenis ini? Nah, contohnya begini. Contohnya begini. Coba kalau dari buku massa jenis air itu berapa? Massa jenis air berapa coba? Lihat di buku.
1000 kilogram per meter kubik. Nah, kalau dijadiin kilogram per sentimeter kubik jadi berapa? Kalau diubah ke dalam gram per sentimeter kubik jadi berapa? Coba. Sekarang kita berhenti dulu belajarnya. Absen. Siapa yang nggak dengar suara saya selain Mbak Daria? Selain Mbak Daria. Mbak Yeyen juga. Mbak Yeyen dengar suara saya nggak? Oke, Mbak Daria. Coba di log out dulu Mbak Daria. Maksud saya dulu. Udah gitu login lagi. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Oke, jadi massa jenis air. Tadi berapa massa jenis air kata Mbak Yayan? Seribu kilogram per meter kubik setara dengan berapa? Nah, 1 gram per sentimeter kubik ya. Jadi massa jenis air adalah 1 gram per sentimeter kubik. Nah, pertanyaan saya, berapakah berat 1 liter air? Ada yang bisa nggak? Jadi kalau misalkan ini ada air dalam sebuah tong, volume tong itu 1 liter. Nah, kalau misalkan mau tahu berapa massa jenis air, berat air tersebut, ada 2 cara. Pertama, teman-teman harus ada 2 cara, pakai cara otot dan pakai cara otak. Kalau pakai cara otot, teman-teman harus ngangkat 1 liter air tersebut ke timbangan. Begitu ditimbang. Nah, ketemu deh berapa berat air tersebut. Itu kalau pakai cara otot. Kalau pakai cara otak, nah dihitung. Karena kita tahu massa jenis airnya. Ya. Massa jenis airnya itu 1 gram per sentimeter kubik. Nah, volumenya juga kita tahu. Oh, beratnya adalah 1 liter air. 1 liter. Sorry. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa massa dari air tersebut.
Coba ada yang bisa ngitung nggak? Jadi cara pertama adalah langkah pertama yaitu menyamakan satuan. Nah, siapa yang tahu 1 liter ini setara dengan berapa? Nah, ini kan kita lihat di sini volumenya cm kubik. Jadi kita harus mengubah ke cm kubik. 1 cm kubik 1 liter setara dengan berapa? 1 liter sama dengan 1000 gram enggak? Kata Mbak Sofia Karin 1 liter setara dengan 1000 gram. Betul atau salah? Nah, ini 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Ya. Nah, sekarang 1 desimeter kubik berapa sentimeter kubik? Coba. Masih pada ingat gak nih? Penyetaraan satuan. Halo. Masih pada bangun? Apa pada ngantuk? Ini Mbak Winnie ngapain sih dia nih? Kayaknya mesti dikasih tahu deh. Mungkin tabnya kepencet atau gimana. Oke, kalau lagi nyimak, saya ulang pertanyaannya nih. 1 desimeter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik? Seribu sentimeter kubik. Wah, Mbak Aisyah Zahin punya pendapat yang lain nih. Saya mesti menyamakan persepsi dulu kalau begitu. Yang benar 1000 apa 0,01? DM ke CM turun 1 kali. Betul sekali. Jadi 1000 cm kubik. Nah, langkah kedua yaitu memasukkan data ke dalam rumus. Rumusnya apa rumusnya? Rumusnya apa coba? Rumusnya tadi rho sama dengan M per V, ya.
Nah, yang diketahui apa aja yang diketahui? Kayaknya nih Mbak Winnie nih lagi belajar, lagi merhatiin terus ngantuk. Udah gitu nimpa laptop atau nimpa tabletnya. Jadi kepencet terus nih kayaknya nih. Oke, kembali ke ini. Kembali ke topik pembahasan. Ro-nya diketahui nggak masa jenisnya? Masa jenisnya diketahui satu ya. Kemudian masanya berapa? Masanya yang ditanyakan ya, berat. Kemudian yang diketahui lagi volumenya. Volumenya berapa? 1 liter. Pertanyaan saya yang ditulisnya 1 liter atau yang 1000 cm kubik? Mohon maaf. Oke. Ada yang kebingungan nih. Pak, 1 desimeter kubik dari mana? Saya masih bingung. Pertanyaan dari Mbak Aisyah Zahin. Ini merupakan standar. Jadi kesepakatan internasional bahwa 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Ya. Nah, ini kesepakatan internasional. Dapat dari mana? Ya dari kesepakatan internasional. Hukumnya gitu. Jadi kalau misalkan mau dicoba kapan-kapan boleh beli gelas ukur, kemudian diukur. Benar nggak 1 liter setara dengan 1 desimeter kubik? Nah, ini menjawab pertanyaan Mbak Aisyah Zahin. Jadi ini merupakan kesepakatan atau standar ya. Jadi kalau udah standar seperti yang sudah saya jelaskan yang seperti yang sudah sebelumnya, kalau standar ya berarti berlaku internasional ya. Jadi dimanapun dia berada, Anda berada, ya dia 1 liter itu pasti setara dengan 1 desimeter kubik. Ya. Nah sekarang kembali ke pertanyaan saya berikutnya. Di sini kita sudah menyamakan satuan. Jadi yang diketahui adalah 1 liter air. Kemudian kita setarakan menjadi 1000 cm kubik. Nah yang dipakai dalam perhitungan yang dipakai yang mana nih? 1 liter air atau 1000 cm kubik air? Coba. Kenapa yang dipakainya 1000 cm kubik air, bukan yang 1 liter?
Kenapa yang dipakainya yang 1000 cm kubik air, bukan yang 1 liter air? Siapa yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab nggak? Ngerti nggak kenapa yang dipakainya 1 cm kubik? Kalau nggak ngerti bilang, biar saya kasih tahu jawabannya. Nah, jawabannya adalah, nih lihat. Di sini massa jenisnya diketahuinya apa? Dalam satuan 1 gram per cm kubik. Ya. Di sini lihat, cm kubik. Nah, itulah kenapa kita harus menggunakan cm kubik lagi. Ya. Jadi, contoh, kalau misalkan teman-teman punya tanah 100, atau enggak gini lah, yang gampang aja. Saya punya uang 1000 rupiah, terus ditukerin sama 1000 NT, pada mau nggak? Misalkan Mbak Luna punya 1000 NT, tukeran sama saya 1000 rupiah, mau nggak? Jadi 1000 NT-nya buat saya, 1000 rupiahnya buat Mbak Luna. Mbak Luna baik benar, kok mau ya? Atau kalau enggak saya gantilah. Saya punya 1 juta rupiah. Mbak Yayan punya 1 juta NT. Nah, 1 juta NT Mbak Yayan tukeran sama saya. Mau nggak? Saya jamin nggak ada yang mau. Kenapa nggak mau? Kecuali kalau ngelindur, kayaknya mau deh. Nah, karena mata uangnya berbeda, nilai mata uangnya juga berbeda. Nah, di sini juga sama kasusnya. Jadi, di sini massa jenis airnya diketahuinya 1 gram per cm kubik. Jadi volumenya ini cm kubik satuannya. Maka kita harus menghitung volume airnya juga dalam bentuk cm kubik, bukan dalam bentuk liter. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau menghitung satuannya harus disamakan dulu ya. Jawaban yang singkat dan jelas ini sudah saya jelaskan dari tadi. Jawaban yang singkat dan jelas sudah saya jelaskan dari tadi. Ini kan sudah saya tulis langkahnya nih. Sebentar. Nah, jadi cara singkatnya, teman-teman semua harus menyamakan satuan. Ya. Kenapa satuannya harus sama? Supaya nilainya sama, nilainya sebanding. Jadi Mbak Luna Febria kalau mau nulis ya, kenapa kok disamakan satuannya?
logikanya harus sama, logikanya persis dengan nilai mata uang. Jadi kalau menukarkan uang ya harus dalam bentuk mata uang yang sama, ya. Nah, di sini juga sama. Kalau mau menghitung ya satuannya harus sama. Jadi jawaban singkatnya apa? Jawaban singkatnya adalah satuannya harus sama. Udah, gitu aja. Kalau misalkan mau ditulis. Kalau mau tulis singkat ya. Nah, jadi 1 meter per 1000 cm kubik. Nah, pertanyaannya berapakah masanya? Siapa yang bisa ngitung nih dengan cara seperti ini? Massa jenisnya 1. Masanya ditanyakan. Masanya tanda tanya. Volumenya 1000. Nah, berapa jawabannya? Coba. Ada yang tahu nggak caranya gimana mengetahui tanda tanyanya? Yang ditanyakan kan berapakah berat 1 liter air. Nah, sekarang berapa beratnya coba? Bingung ya? Bingung nggak? Oke, Mbah Hoda 1 desimeter kubik. Mbak Sofia Karin 1000 gram. Nah, sekarang gini. Berapa dibagi 1000 hasilnya sama dengan 1. Kata Mbak Hoda 1 gram per sentimeter kubik. Jadi jawabannya adalah masanya berapa nih? M sama dengan 1000, satuannya gram. Siapa yang bingung? Coba. Biar saya jelasin. Yang bingung siapa? Ayo yang bingung. Yang bingung kenapa jawabannya 1000 gram? Jawaban yang betul 1000 gram. Yang bingung siapa? Mbak Mimi bingung. Mbak Calista Yuni bingung. Nah,
Bukan. Ini bukan dari 1000 cm kubik. Ya. 1000 cm kubik ini yang di bawah nih. Ini 1000 cm kubik. Nah, ini 1000 cm kubik. Yang ini 1 liter. Ini permasalahan matematika, Mbak. 1 liter sama dengan tanda tanya dibagi 1000 cm kubik. Nah, pertanyaannya kan berapa tanda tanya itu? Tanda tanya itu tidak lain tidak bukan adalah massa, ya. Jadi yang kita cari di sini adalah massanya. Matematika itu nggak mumet, Mbak. Nah, gitu loh. Sebenarnya sangat sederhana. Sekarang saya pakai perumpamaan supaya Mbaknya ngerti ya. Kalau saya jelasin langsung bisa aja sih, cuman saya jamin besok lupa. Tapi ini supaya Mbaknya ingat kalau punya permasalahan kayak gini, nanti Mbak ingat cara saya ya. Sekarang saya tanya, ini pasti saya yakin semua teman-teman semua bisa. Ini ada angka 10. Aduh, susah bener nggak pakai mouse nih. Ini ada angka 10. Sepuluhnya ini saya bagi 2. Hasilnya berapa, Mbak? Nah, tuh pada bisa semua. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, sekarang si angka 10 ini saya umpetin. Angka 10-nya saya umpetin. Saya tanya, ini X. Berapakah nilai X? Tahu dari mana 10? Tahu dari mana 10? 5 kali 2. Nah, sekarang sama dong yang ini. Sama nggak dengan yang ini? Kan kita tadi punya 1 liter. Nah, 1 liter itu didapatkan dari
1 liter ini didapatkan dari X dibagi 1000 gram. Berat 1 liter air sama dengan 1000 gram. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah sekarang X-nya berapa? Coba saya tanya X-nya berapa? X-nya 1000. X-nya 1000, betul nggak? Dapat dari mana tuh X 1000? Dapat dari mana X 1000? Ini dapat dari mana nih Mbak Isa? Dapat 1000-nya Mbak Isa. Nah, dapat dari 1 kali. Paham nggak yang lain? Alhamdulillah. Jadi X-nya yaitu atau masanya yaitu jawabannya 1000. 1000 apa? Sorry ini saya salah. Ini bukan 1000 gram. Ini cm kubik. 1000 gram. Jadi berat 1 liter air itu sama dengan 1000 gram. Nanti boleh dicoba. Cari botol yang 1000 liter, yang 1 liter volumenya, udah gitu ditimbang. Bener nggak 1000 gram? Betul Mbak Luna. Jadi ini masih air Mbak Luna ya. Coba sekarang saya kasih soal begini Mbak Luna. Misalkan saya punya besi. Sorry. Sebentar. Saya minta izin minum dulu ya. 2 menit. Tenggorokannya kering.
Oke, saya lanjutkan. Misalkan saya punya, nggak usah digambarin deh, digambarin mesti 3 dimensi. Saya mempunyai sebuah balok besi dengan ukuran 2 meter, panjang 2 meter, lebar 2 meter, udah gitu tinggi 2 meter. Nah, saya minta Mbak Luna coba ukur berapakah berat balok besi ini. Bisa bayangkan nggak sama Mbak Luna ngangkat sebuah balok besi ukurannya 2 meter dikali 2 meter kali 2 meter, sama Mbak Luna diangkat terus ditaruh di timbangan. Nah, itu kan sedemikian sulitnya. Tinggi badan kita aja nggak sampai 2 meter. Nah, berapakah berat besi tersebut? Nah, diketahui nih massa jenisnya. Jadi massa jenis besi itu 7,9 gram per sentimeter kubik. Nah, coba sekarang dihitung 13 menit terakhir. Berapakah berat besi tersebut? Siapa yang bisa? Silakan dihitung pakai coret-coretan, pakai kertas, boleh pakai kalkulator. Coba dihitung dulu sama Mbak Luna 5 menit. Ntar kita evaluasi bareng-bareng. Hitung berapa jawabannya sama satuannya. Nanti salah benar gimana nanti? Salah benernya gimana nanti? Ngitung dulu, nanti kita hitung bareng-bareng. Kalau ternyata jawabannya beda, ya dilihat nanti salahnya di mana. Jadi sama-sama belajar. Oke, supaya mempermudah perhitungan, ini saya ganti. Satuannya 7.900 kg per meter kubik. Berat besinya berapa kilogram? Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Nanti udah 3 menit kita bahas.
Oke, berhubung udah pada mulai ngantuk, kita bahas nih kata Mbak Aisyah 63.200 kilogram. Bener nggak nih jawabannya nih? Sekarang volume besinya. Volume balok besinya jadi berapa? Volumenya berapa ayo? 8 meter kubik. Siapa yang bingung dari mana 8 meter kubik? Ya tinggal 2 dikalikan 2 dikalikan 2 ya. Sama dengan 8 meter kubik. Nah, kemudian massa jenisnya diketahui 7.900 kg per meter kubik. Rumusnya apa? Rumusnya tadi ya. Rho sama dengan M per V. Jadi rumusnya selalu ditulis ulang. Kenapa? Supaya ingat. Oke. Rho-nya berapa? Rho-nya 7.900. Masanya berapa? Masanya yang dicari. Masanya yang dicari dibagi volume. Volumenya berapa? 8 meter kubik. Jadi masanya berapa? Dapat dari mana tuh 63.200? Dari 7.900 dikali 8. Jadi massa sama dengan 7.900 dikali 8. Wah, ini udah gila ini. Beratnya 63 ton. 63.200 berapa? Satuannya apa? Kilogram. Paham kan nih? Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan harus mengangkat besi seberat ini gitu kan. Jadi lebih mudah kalau kita mencari berapa massa jenisnya, kemudian mengukur panjang, lebar, dan tingginya, sehingga bisa didapatkan volume. Kemudian kita bisa menghitung dengan rumus massa jenis, sehingga bisa mendapatkan berat dari besi tersebut. Nah, ini penting. Kalau mau dagang, biasanya besi itu dijual per kilo. Nah, jadi dari ilmu ini bisa jadi uang nih. Kalau mau dagang besi, daripada berat-berat ngangkut
besinya mendingan dihitung. Nah, ini cara pakai otak, bukan cara pakai otot. Baik, sampai sini pelajaran kita hari ini. Pertemuan minggu depan kita masuk ke materi baru, ya. Saya masih belum masuk hitung-hitungan. Kita belajar tentang unsur senyawa dan campuran minggu depan, ya. Minggu depan kita belajar unsur senyawa dan campuran. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Ya, bab 4. Jadi minggu depan kita bahas bab 4. Ini sebetulnya ada sedikit kaitannya dengan bab 3. Bab 4 selesai. Minggu depan cuma satu bab aja, langsung kita bahas bab 4. Udah gitu kita masuk ke yang hitung-hitungan, pemuaian dan kalor. Pemuaian dan kalor 2 pertemuan, udah gitu 3 lah. Udah gitu sifat fisika dan sifat kimia, udah gitu UAS, udah gitu selesai. Pertemuan satu semester kita. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Habis UAS naik kelas? Belum, Mbak Luna. Ini kan baru semester 1. Habis UAS semester 2 dulu. Udah semester 2 baru naik kelas. Ke kelas 2. Kan satu kelas ada 2 semester, ya. Jadi sabar dulu. Yang penting semangat terus. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.